Hai sahabat penyu rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas mengenai seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk kali ini aku akan bahas mengenai updatean dari pergerakan harga BitTorrent atau BTT ya. Nah, buat sahabat semua yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai. Dan yang suka boleh bantu like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe ya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita awali dulu dengan coin market cap. Terlihat hari ini pertanggal 1 Desember 2021, market kripto secara global koreksi sekitar 0,08% ya teman-teman. Nah, dimana kalau misalkan kita lihat dari koreksian yang terjadi di sini, tentunya ada beberapa hal, yaitu yang bisa dilihat dari beberapa altcoin ya yang saat ini mengalami koreksi. Nah, untuk Bitcoin sendiri juga mengalami koreksi sekitar 2,34%, teman-teman. Untuk Ethereum, Binance, Solana ini masih dalam posisi penguatan ya. Untuk Ethereum sendiri saat ini berada di posisi atau harga sekitar 67 jutaan. Ini luar biasa, teman-teman. Kenapa? Ethereum sendiri saat ini masih dalam posisi membentuk ATH barunya, teman-teman ya. Nah, bagaimana kelanjutan untuk pergerakan harga BitTorrent ya atau BTT? Kita akan cek saja langsung ke BTT-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat BTT saat ini atau BitTorrent berada di peringkat 57 coin market cap, teman-teman ya. Jadi ini termasuk salah satu token top 100 coin market cap, di mana saat ini untuk harga BTT sendiri berada di kisaran harga Rp45, teman-teman. Ini kalau misalkan kita masuk ke chartnya Indodax ya, ini sangat riskan sekali. Kenapa? Aku katakan riskan karena ini adalah penentuan untuk BTT, teman-teman. Ya, di sini aku coba tarik di mana aku bisa katakan ini sebagai area penentuan dari BTT. Jadi ini adalah penentuannya. Ya, aku coba tarik dulu Fibonacci retracement dari harga terendahnya terakhir hingga penguatannya gitu ya. Nah, jadi harga terendahnya itu teman-teman aku ambil dari bulan Januari ya. Untuk penguatannya aku ambil ya di bulan September, teman-teman. Nah, di sini kenapa aku katakan ini sangat riskan sekali ya? Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwasanya saat ini ya, setelah kita kemarin itu break dari pola symmetrical triangle ini, teman-teman ya, ada resistance dan juga support ya. Oke, ini aku ganti dulu. Ini adalah support ya. Oke. Jadi setelah kemarin itu kita break dari area supportnya, teman-teman. Nah, saat ini kita berada di area support terdekatnya yang saat ini menahan pergerakan dari BTT ya. Dimana supportnya yaitu di area Fibonacci 0.6 atau di kisaran harga ya kurang lebih sekitar 46 hingga 45 rupiah, teman-teman. Ya, ini sempat aku bicarakan di video sebelumnya. Kenapa? Apabila nantinya kita terkonfirmasi breakdown dari area Fibonacci ini atau di area supportnya ini, tentunya ini kabar buruk untuk pemegang dari BTT ya untuk jangka pendeknya. Di sini aku buatkan dulu untuk area supportnya ya. Nanti supaya kita lihat supaya kita bisa lihat untuk pergerakan lanjutannya seperti apa. Ini adalah support pertama ya. Aku buatkan dulu, ini aku ganti di atas dan juga di akhiran saja. Oke, aku ganti dulu lagi. Di sini aku ganti warna hitam dan aku tebalkan biar bisa terlihat ya. Nah, kita saat ini berada tepat sekali di area supportnya, teman-teman. Inilah penentuan untuk BTT ya. Apabila kita terjek ke bawah ya, tentunya kita ada kemungkinan atau besar kemungkinan kita akan melihat BTT ini koreksi hingga area support keduanya ya. Nah, area support kedua untuk BTT tentunya ada di area kisaran kurang lebih Rp37, teman-teman ya. Atau di area ini ya. Nah, kurang lebih di sini, teman-teman. Ini adalah support kedua untuk BTT dengan catatan tadi apabila kita tidak kuat bertahan di area support saat ini. Jadi ini adalah penentuan untuk BTT. Tentunya hal ini tidak kita inginkan ya. Kalau misalkan kita tarik juga garis dari penguatan terakhir hingga saat BTT itu break gitu ya.
Nah, kita bisa cek untuk targetnya itu sebenarnya ya memang di area supportnya teman-teman ya, di area support Fibonacci 0,7 ini untuk BTT sendiri. Oke, akan tetapi kalau misalkan kita perhatikan lagi, setelah kita break kemarin itu ya, kita breakdown kemarin itu, kita belum melihat BTT ini untuk mencoba retest ya, minimal untuk mencoba retest kembali ke area support yang sudah dijebol di sini ya, baik itu support Fibonacci 0,5 atau juga support dari pembentukan pola symmetrical triangle ini teman-teman. Kita akan cek potensi mungkin yang terjadi untuk BTT bisa untuk retest dulu gitu ya, retest ke area supportnya atau ke area resisten nantinya ya, support yang sudah dijebol otomatis akan menjadi resisten. Kita akan cek peluangnya di mana. Aku akan buatkan dulu ya garis untuk yang baru di sini. Aku coba tarik ya, teman-teman perhatikan. Nah, di sini teman-teman. Aku coba ganti dulu supaya lebih terlihat menarik dan juga bisa dilihat dengan jelas. Oke ya. Kalau teman-teman perhatikan dari penguatan terakhir kita ya, dan saat ini kita sebenarnya saat ini membentuk pola yang namanya descending channel teman-teman. Ya, dimana pola descending channel ini kalau misalkan nanti kita berhasil break ya, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita ada pembentukan yang namanya descending channel ya. Beberapa kali kita mencoba untuk retest ya ke area support dan juga resisten. Dan saat ini kita berada di area tengah-tengah ya, dan juga tertahan di area support tadi di Fibonacci 0,6. Nah, kalau misalkan kita berhasil break teman-teman ya, berhasil break dari area atau pola descending channel ini ya, bukan tidak mungkin kita bisa meretest untuk yang pertama itu bisa retest dulu ke area Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga yang kurang lebih sekitar Rp52 hingga area resisten yang terbentuk dari pola symmetrical triangle ini teman-teman. Karena kita memang belum sama sekali pernah retest ke sana. Dimana untuk targetnya kita bisa cek di sini. Kita tarik trendline ya dari besaran pola symmetrical triangle ini teman-teman ya. Atau descending channel ini. Oke, sorry, descending channel ya. Kita tarik di sini untuk bukaannya. Terus kita pindahkan ke area nantinya apabila BTT bisa break ya dari pola ini. Anggap saja kita breaknya di area ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk targetnya tentunya kita bisa minimal lah ya. Minimal kita retest kembali ke area resistennya ya. Minimal tadi resisten Fibonacci 0,5 di sini. Ya, di area ini teman-teman. Oke. Atau minimal kita bisa melihat BTT kembali menguat hingga area supportnya di sini teman-teman, atau resisten yang terbentuk dari pola symmetrical triangle ini ya, atau garis merah yang di atas ya. Untuk lebih jelas aku akan jelaskan lagi, aku akan tebalkan garisnya. Nah, di sini teman-teman, minimal kita bisa melihat BTT untuk mencoba retest dulu ya. Nah, kelanjutannya nanti kita akan lihat ya, setelah mungkin nanti kita break, kita retest. Nah, retestnya ini apakah nanti kita bisa menguat atau kita bahkan tertahan teman-teman ya. Jadi ada dua kemungkinan lagi nantinya. Ya mungkin kita yang pertama itu tentunya target di area Fibonacci 0,5 dulu teman-teman ya di sini. Nah, kalau misalkan kita tertahan di sini teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat BTT ini kembali koreksi ya. Ya minimal kembali lagi ke area supportnya atau bahkan bisa kembali ke bawah lagi ya, atau lebih dalam untuk area lanjutan koreksinya teman-teman. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita nantinya bisa break dari area Fibonacci 0,5 hingga kita bisa mencoba retest kembali ke area resisten yang terbentuk dari pola symmetrical triangle ini, tentunya ini sedikit kabar baik. Kenapa? Karena dengan hal ini kita secara tidak langsung bisa break dari area resisten Fibonacci 0,5 teman-teman. Nah, nantinya mungkin kita akan retest dulu ke area supportnya ya. Kita tertahan di area resisten di sini garis merah. Kita coba retest untuk area support kembali di Fibonacci 0,5, atau misalkan nanti kita kuat ya, atau kita bisa bertahan, bukan tidak mungkin kita bisa menguat kembali untuk BTT saat ini. Ya. Jadi itu skenario untuk BTT untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Tentunya untuk kita, baik teman-teman yang saat ini ada pegang BTT ataupun yang saat ini ingin ambil BTT, tentunya haruslah menunggu dulu konfirmasi dari BTT seperti apa. Kalau misalkan teman-teman tidak sabar ya untuk membeli, ya bisa cicil di area saat ini ya, karena kita sudah berada di support. Akan tetapi nantinya untuk
jangka panjangnya kita masih bisa melihat BTT ini ya kembali koreksi. Ya tentunya harap sabar-sabar saja kalau misalkan ini terjadi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah ambil di area ini. Nah, mungkin nanti kita bisa ambil lagi BTT ya minimal kalau misalkan kita lihat area support terdekatnya di sini ada juga ya. Untuk area terakhir koreksinya teman-teman di area ini. Ya di kisaran harga ya kurang lebih sekitar Rp42. Kalau misalkan ini terjebol juga ya tentunya kita bisa kembali ke area support Fibonacci 0,7 ini teman-teman, atau di kisaran harga kurang lebih sekitar Rp73 teman-teman. Tentunya ini bukan hal yang kita inginkan, tapi untuk skenario nya bisa jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman semua ya ada baiknya sabar dulu, yang ingin ambil posisi jangan terburu-buru ya. Dan juga yang mungkin saat ini sudah ada posisi ya bisa pantau-pantau untuk pergerakan BTT saat ini. Karena apa? Kita akan melihat ini akan kemana arah BTT ya. Apakah kita bisa menguat atau kita bisa break ke bawah ya, atau breakdown. Oke. Jadi untuk analisa BTT dan juga potensi dari BTT saat ini seperti itu. Semoga bisa membantu dan juga harapan kita BTT ini bisa menguat kembali ya minimal tadi ke area support terkuatnya yaitu di area garis merah ini ya. Atau minimal kita bisa juga ke area Fibonacci 0,3 teman-teman, atau di kisaran harga kurang lebih Rp58 dari harga Rp45 saat ini. Oke. Semoga membantu untuk analisa dari BTT dan juga bisa membantu memperkuat analisa dari teman-teman semua. Nah, untuk target dari BTT nanti akan kita bahas di next video apabila kita bisa melihat penguatan dari BTT-nya ya. Dan kita bisa melihat ini adalah konfirmasi atau break terakhir dari BTT atau harga terendah dari BTT. Oke. Aku rasa cukup untuk pembahasannya, semoga membantu dari teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi di next video mengenai pembahasan dari token dan juga koin yang lainnya teman-teman. Oke, stay safe buat teman-teman semua. Salam cuan.